Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliran Kausar dengan nomor NPM 1935 1651 6378. Selamat sore Bu Jujur Luciana Raja Guguk, Esos, MSI. Saya akan mempresentasikan seminar proposal jurnalistik saya dengan judul Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Pasal 6 dalam peliputan berita di jawapos.com Yogyakarta. Latar belakang pada seminar proposal saya, yang pertama, dalam dunia jurnalistik, terdapat aturan atau pedoman yang harus diberlakukan oleh seseorang, yakni aturan mengenai kode etik jurnalistik. Seseorang wartawan dituntut untuk mengetahui, memahami, dan menjalankan aturan kode etik yang telah ditetapkan. Latar belakang yang kedua, ditemukan bahwa wartawan jawapos.com di daerah Yogyakarta masih melanggar kode etik jurnalistik dengan salah satunya menerima uang dari pihak-pihak tertentu. Jelas, ini melanggar kode etik jurnalistik pasal 6 yang berbunyi wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap menyuap. Kita masuk di rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian proposal saya, berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian saya adalah bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pada peliputan berita di jawapos.com Yogyakarta. Di rumusan masalah ada juga tujuan penelitian. Di tujuan penelitian pada proposal penelitian saya, untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik pada peliputan berita di jawapos.com Yogyakarta. Dan terakhir ada manfaat penelitian. Nah, terdapat manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian saya adalah yang pertama manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan referensi guna menunjang ilmu jurnalistik dalam bidang kode etik jurnalistik. Manfaat penelitian yang kedua adalah manfaat praktis. Untuk pembaca, hasil penelitian dapat memberikan tambahan pengetahuan berkaitan dengan kajian teori mengenai kode etik jurnalistik. Dan bagi perusahaan media, hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan perusahaan dan penerapan kode etik jurnalistik pada peliputan berita di jawapos.com Yogyakarta. Kita masuk di bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, jurnalistik. Jurnalistik secara etimologis adalah jurnalistik berasal dari kata journ. Dalam bahasa Prancis, journ berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Yang kedua, ada bentuk jurnalistik. Jurnalistik dibagi ke dalam 3 bagian besar, yaitu jurnalistik media cetak, jurnalistik media elektronik auditif, dan yang terakhir jurnalistik media audiovisual. Di etika jurnalistik, mengatur proses pelaporan dan penerbitan mulai dari penemuan gagasan, pengumpulan informasi, penulisan, dan editing hingga ke penerbitan karya jurnalistik. Ini berlaku untuk penerbitan cetak, siaran, dan internet. Alasan mengapa berita dilaporkan dan bagaimana informasi diperoleh seringkali merupakan aspek penting bagi jurnalis setelah berita itu dipublikasikan. Lalu ada kode etik. Kode adalah sistem pengaturan-pengaturan, sedangkan etik adalah norma perilaku. Menurut Suseno, kode etik merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggotanya dan menjadi ikatan atau mengikat dalam menjalankan praktik profesinya.
kita masuk di jenis-jenis kode etik. Kode etik jurnalistik untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati kode etik jurnalistik. Yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta atau opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Yang keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Yang kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Yang keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap menyuap. Setelah ada jenis-jenis jurnalistik, yaitu ada teknik peliputan berita. Dalam teknik peliputan berita adalah suatu cara yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalis dalam mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang sedang ataupun sudah terjadi di tengah masyarakat. Untuk itulah, sebelum menyusun dan menyiarkan berita lewat media, seorang wartawan terlebih dahulu harus mencari berita. Yang pertama, wawancara, jumpa pers, wisata pers, dan siaran pers. Kita masuk di berita. Berita merupakan peristiwa atau kejadian dan akan disiarkan yang tujuannya untuk memberikan tambahan pengetahuan atau informasi kepada penonton. Berdasarkan definisi tersebut, meskipun berbeda, tetapi terdapat kesamaan yang mengikat para berita, yang meliputi menarik perhatian, luar biasa, terbaru, dan terdapat 15 sifat istimewa berita, yaitu berita harus akurat, berita harus lengkap, adil, dan berimbang, berita harus objektif, berita harus ringkas dan jelas, berita harus hangat, immediacy, proximity, consequence, konflik, pedity, sex, emotion, prominence, suspense, dan yang terakhir progress. Penelitian terdahulu dari penelitian proposal jurnalistik yang saya telah buat. Yang pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Yunus tahun 2020 dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin dengan program studi komunikasi dan penyiaran Islam konsentrasi ilmu jurnalistik terkait dengan penerapan kode etik jurnalistik pada peliputan berita di Kompas TV Jambi. Penelitian terdahulu yang kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Winora et al. Tahun 2021 dari Universitas Pajajaran Fakultas Ilmu Komunikasi terkait dengan penerapan kode etik juga dalam penulisan berita kriminal pada media online infobekasi.co.id. Penelitian terdahulu yang terakhir, penelitian yang dilaksanakan oleh Warau dan Kalesaran tahun 2019 terkait dengan analisis penerapan kode etik jurnalistik terhadap cara kerja jurnalis Kompas TV Manado.
Berdasarkan penelitian ini, didapatkan hasil bahwa wartawan Kompas TV Manado selain berpegang pada kode etik jurnalistik, juga berpegang pada kode etik yang telah ditetapkan oleh jajaran redaktur Kompas TV Jakarta dan akan memberikan sanksi bagi wartawan Kompas TV Manado yang kedapatan menyalahgunakan profesi dan menerima suap. Metodologi penelitian pada bab 3 pada penelitian jurnalistik saya, jenis dan pendekatan penelitian saya yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diminati. Metode deskriptif adalah metode yang memaparkan situasi atau peristiwa di mana pada hakikatnya metode deskriptif ini adalah mengumpulkan data-data. Subjek penelitian saya juga berpusat pada wartawan dari jawapos.com Yogyakarta. Mengingat subjek yang baik adalah subjek yang terlibat aktif. Cukup mengetahui, memahami, atau berkepentingan dengan aktivitas yang akan diteliti secara memiliki waktu untuk memberikan informasi secara benar. Lalu ada sumber dan jenis data. Sumber data tersebut merupakan objek yang akan diobservasi dan jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Lalu ada teknik pengumpulan data. Ada 3 teknik pengumpulan data yang telah saya buat. Yang pertama, observasi. Bagaimana strategi wartawan dalam menggali informasi dari narasumber pada peliputan berita sehingga dapat diketahui oleh peneliti strategi yang dilakukan oleh wartawan tersebut. Yang kedua, ada wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan oleh peneliti dengan wartawan media jawapos.com Yogyakarta. Yang ketiga, ada dokumentasi. Dokumen berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Ada juga teknik analisis data pada penelitian saya. Dalam penelitian kualitatif, teknik analis data yang digunakan yaitu diarahkan untuk menjawab perumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Lalu ada analisis keabsahan data, yaitu dalam penelitian kualitatif ini, upaya pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan lewat beberapa cara, yaitu perpanjang pengamatan, triangulasi, dan pengecekan media melalui diskusi. Yang terakhir ada lokasi penelitian pada proposal penelitian saya. Dalam penelitian ini menggunakan lokasi yaitu Jawapos Yogyakarta yang berkantor di Jalan Nogotirto nomor 262 dan website resmi jawapos.com. Pemilihan setting didasarkan atas pertimbangan rasional bahwa media jawapos.com merupakan media nasional yang berkembang dan atas dasar penglihatan, pemahaman, serta pengetahuan ingin melihat penerapan kode etik jurnalistik pada peliputan berita. Sekian dari presentasi pada penelitian jurnalistik saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.